Sejarah tidak pernah netral, saatnya menggugat kebenaran lama. Apakah sejarah benar-benar cermin objektif masa lalu, atau sekadar pantulan kepentingan yang terus berubah? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara sederhana, sebab sejak awal sejarah bukanlah arsip beku, melainkan ruang dialog yang hidup antara masa kini dan masa lalu. Apa yang kita sebut sebagai fakta sejarah, sesungguhnya selalu hadir melalui lensa interpretasi lensa yang dibentuk oleh konteks sosial, politik, dan intelektual zamannya. Maka, ketika bukti baru ditemukan atau pertanyaan baru diajukan, apakah kita masih berhak mempertahankan konsensus lama seolah-olah ia suci dan final? Jawabannya tegas, tidak, sebab tidak pernah ada kebenaran tunggal yang abadi dalam sejarah, yang ada hanyalah upaya tak henti untuk mendekati pemahaman yang lebih utuh. Namun disinilah paradoks historiografi muncul, jika sejarah adalah dialog terbuka, mengapa sebagian sejarawan justru bersikap tertutup terhadap revisionisme? Apakah otoritas akademik telah berubah menjadi benteng status quo? Dalam praktiknya, historiografi seringkali tidak netral. Ia membentuk opini publik, menentukan mana yang dianggap sah sebagai pengetahuan, dan mana yang disingkirkan sebagai penyimpangan. Di titik ini, kritik terhadap sikap denunsiatif menjadi relevan. Mengapa setiap upaya revisi kerap dicurigai sebagai ancaman, bukan sebagai kontribusi? Bukankah justru melalui revisi, sejarah memperoleh vitalitasnya? Pemikiran Thomas Kuhn membantu menjelaskan fenomena ini. Dalam kerangka Kuhn, ilmu sosial termasuk sejarah tidak bergerak dalam satu paradigma tunggal, melainkan dalam pluralitas paradigma yang saling bersaing. Artinya, perdebatan, klaim, dan kontra-klaim bukanlah penyimpangan, melainkan ciri inheren dari perkembangan pengetahuan itu sendiri. Sejalan dengan itu, Karl Popper menegaskan bahwa setiap generasi memiliki problematikanya sendiri, sehingga wajar jika mereka menafsirkan ulang masa lalu sesuai kebutuhan zamannya. Jika demikian, apakah adil menuntut objektivitas absolut dari seorang sejarawan, sementara ia sendiri hidup dalam kerangka subjektivitas zamannya? Jawabannya kembali jelas, objektivitas total adalah ilusi metodologis. Di sisi lain, James M. McPherson secara lugas menyatakan bahwa revisionisme adalah sumber kehidupan sejarah. Tanpa revisionisme, sejarah akan membeku menjadi dogma, ia kehilangan daya kritis dan relevansinya terhadap masa kini. Maka pertanyaan yang lebih tajam muncul, jika revisionisme adalah jantung historiografi, mengapa ia masih diposisikan sebagai ancaman? Apakah karena ia berpotensi membongkar narasi dominan yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu baik secara politik, kultural, maupun ideologis? Ketika perspektif ini diterapkan pada konteks Indonesia, problemnya menjadi semakin kompleks. Seberapa jauh narasi tentang Sriwijaya atau Tarumanagara benar-benar merepresentasikan realitas historis, dan bukan sekadar konstruksi berbasis sumber terbatas bahkan bias kolonial? Mengapa leluhur Nusantara kerap digambarkan sebagai penerima pasif pengaruh luar, bukan sebagai aktor aktif dalam jaringan peradaban global? Apakah ini hasil dari keterbatasan bukti, atau akibat dominasi perspektif tertentu dalam penulisan sejarah? Kemajuan ilmu pengetahuan dari arkeologi hingga filologi kritis telah membuka kemungkinan pembacaan ulang yang lebih kaya. Pertanyaan-pertanyaan baru pun bermunculan, apakah struktur sosial politik Nusantara lebih kompleks daripada yang selama ini diasumsikan? Apakah jaringan maritimnya lebih luas dari sekadar perdagangan regional? Dan yang paling mendasar, apakah identitas historis Indonesia telah direduksi oleh narasi yang tidak sepenuhnya netral? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk spekulasi liar, melainkan konsekuensi logis dari berkembangnya metode dan perspektif ilmiah. Dengan demikian, revisionisme historis bukanlah upaya membelokkan sejarah, melainkan proses klarifikasi usaha untuk menjawab kembali pertanyaan, bagaimana dan mengapa masa lalu terjadi, dengan perangkat analisis yang lebih mutakhir. Ia menuntut keberanian intelektual, keberanian untuk meragukan, menguji ulang, dan bahkan menggugat apa yang selama ini dianggap mapan. Namun, keberanian ini juga harus diiringi disiplin metodologis, agar revisionisme tidak terjatuh menjadi sekadar spekulasi tanpa dasar. Pada akhirnya, kita sampai pada pertanyaan klimaks, jika sejarah selalu merupakan konstruksi yang terbuka untuk ditinjau ulang, apakah kita masih dapat mempercayainya? Jawabannya bukan dengan menolak sejarah, melainkan dengan memahaminya secara kritis. Sejarah bukanlah kitab suci yang tak tersentuh, tetapi medan dialog yang menuntut partisipasi aktif setiap generasi. Justru dalam ketidakpastiannya,
sejarah menemukan maknanya sebagai ruang refleksi kolektif yang terus diperbarui. Kesimpulan sejarah bukan kebenaran tunggal, melainkan proses pencarian tanpa akhir. Konsensus lama tidak boleh dipertahankan hanya karena ia mapan, ia harus terus diuji terhadap bukti dan perspektif baru. Revisionisme historis adalah mekanisme korektif yang menjaga sejarah tetap hidup, relevan, dan jujur terhadap kompleksitas masa lalu. Maka, alih-alih takut merevisi, kita justru harus mencurigai narasi yang menolak untuk direvisi. Sebab mungkin, bukan sejarah yang keliru melainkan cara kita selama ini memilih untuk mempercayainya. By Santo Saba.